wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dimanapun berada. Selamat bertemu kembali di channel saya. Bapak Ibu, pada video saya yang lalu sudah saya sampaikan kaitannya dengan akun MySAPKBKN tentang cara aktivasi dan reset password akun MySAPKBKN. Untuk kali ini saya akan bagian tentang penjadwalan pemutahiran data mandiri ASN dan PPT non ASN. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, silakan yang belum tekan like dan subscribe, silakan tekan dulu. Bagi Bapak Ibu yang berkenan, seandainya tidak berkenan pun tidak apa-apa. Baik, untuk timelinenya seperti pada saat yang lalu, bahwa untuk pelaksanaan kick off pemutahiran data mandiri sudah dilaksanakan pada bulan Mei, kemudian aktivasi akunnya sudah dilaksanakan pada bulan Juni, dan sosialisasinya pada bulan Juni sampai Juli. Nah, untuk bulan Juli sampai 1 Desember ini nanti pelaksanaan pemutahiran data mandirinya. Sedangkan untuk verifikasi pemutahiran data mandirinya nanti bulan Agustus sampai bulan Januari. Bapak Ibu, pengguna pemutahiran data mandiri ini ada CPNS, PNS, P3K, dan PPT non ASN. Kemudian pembagian wilayah pemutahiran data mandirinya, karena apabila semua Bapak Ibu PNS, ASN maupun PPT non ASN melakukan pemutahiran data mandiri secara serentak seluruh Indonesia, maka server tidak akan muat. Maka dari itu dibuatlah beberapa periode pemutahirannya sehingga nanti server akan muat untuk menampung data yang Bapak Ibu kirimkan. Nah, ini ada 3 periode Bapak Ibu. Periode pertama itu berlangsung nanti tanggal 12 Juli sampai 11 Agustus. Kemudian periode kedua tanggal 12 Agustus sampai 11 September. Kemudian periode yang ketiga tanggal 12 September sampai tanggal 11 Oktober. Nah, untuk Bapak Ibu sendiri nanti melaksanakan pemutahiran data mandirinya pada periode yang keberapa? Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat di tampilan di belakangnya. Bapak Ibu termasuk di kantor regional yang berapa, sehingga nanti akan melakukan pemutahiran data mandirinya itu di periode yang keberapa, tanggal berapa. Baik, silakan saja Bapak Ibu ikuti terus video ini. Nah, ini untuk timeline usul PDM-nya untuk instansi pusat, kemudian kantrek PKN 9 dan 14. Timeline usulnya tanggal 12 Juli sampai 11 Oktober, perpanjangan usulnya tanggal 15 Oktober sampai 31 Desember. Kemudian timeline verifikasi usulnya untuk instansi pusat dan kantrek 9 dan 14 tanggal 12 Juli sampai 11 November. Kemudian untuk perpanjangan usulnya verifikasinya tanggal 15 November sampai 15 Januari 2022. Kemudian untuk wilayah kantor regional 4, 8, 10, 13 PKN, timeline usulnya untuk periode yang pertama itu tanggal 12 Juli sampai 11 Agustus, untuk periode kedua tanggal 12 Agustus sampai 11 September, dan periode yang ketiga tanggal 12 September sampai 11 Oktober. Kemudian perpanjangan usul pemutahirannya untuk periode yang pertama tanggal 15 Oktober sampai 30 November, dan periode kedua tanggal 1 Desember sampai 14 Desember. Itu juga untuk periode yang ketiga, perpanjangan usulnya 15 Desember sampai 31 Desember. Kemudian untuk masih wilayah kantor regional 4, 8, 10, 13, timeline verifikasi usulnya yang ini tadi periode pertama itu tanggal 12 Juli sampai 11 Agustus.
timeline verifikasinya tanggal 12 Juli sampai 11 September. Ini untuk periode yang pertama. Periode yang kedua, tadi jadwal usulnya tanggal 12 Agustus sampai 11 September, timeline verifikasinya tanggal 12 Agustus sampai 11 Oktober. Untuk periode yang ketiga, jadwal usulnya tanggal 12 September sampai 11 Oktober, timeline verifikasinya tanggal 12 September sampai 11 November. Itu juga untuk perpanjangan usulnya. Kalau perpanjangan usulnya yang periode pertama tanggal 15 sampai 30 November, untuk periode yang kedua tanggal 1 sampai 14 Desember, periode yang ketiga tanggal 15 sampai 31 Desember. Kemudian verifikasinya untuk periode pertama tanggal 15 November sampai 15 Desember. Untuk periode yang kedua, timeline verifikasinya tanggal 1 Desember sampai 1 Januari 2022. Untuk periode yang ketiga, timeline verifikasinya tanggal 15 Desember sampai 15 Januari 2022. Kemudian untuk kantor wilayah kantor regional 1 sampai 3, 5 sampai 7 PKN. Timeline usul PDM-nya untuk periode yang kedua. Jadi hanya ada 2 periode kedua dan periode ketiga, yaitu tanggal 12 Agustus sampai 11 September. Kemudian untuk periode yang ketiga tanggal 12 September sampai 11 Oktober. Kemudian perpanjangan usul PDM-nya untuk periode yang kedua tanggal 1 Desember sampai 14 Desember. Periode yang ketiga tanggal 15 Desember sampai 31 Desember. Kemudian dilanjutkan dengan timeline verifikasi usulnya. Masih wilayah kantor regional 4, 8, 10 sampai 13. Timeline verifikasi usulnya yang tadi jadwal usulnya 12 Agustus sampai 11 September, timeline verifikasinya tanggal 12 Agustus sampai 11 Oktober. Untuk periode kedua. Untuk periode ketiga, jadwal usulnya tanggal 12 September sampai 11 Oktober. Timeline verifikasinya 12 September sampai 11 November. Itu juga untuk perpanjangan usulnya. Periode yang kedua tanggal 1 sampai 14 Desember. Timeline verifikasi usulnya 1 Desember sampai 1 Januari 2020. Periode yang ketiga, perpanjangan usulnya tanggal 15 sampai 31 Desember. Timeline verifikasinya tanggal 15 Desember sampai 15 Januari 2022. Kemudian saya sampaikan daftar nama instansi yang akan melaksanakan pemutahiran data mandiri pada periode 12 Juli sampai 11 Oktober 2021. Maaf, ini ada salah ketik. Jadi tanggal 12 Juli sampai tanggal 11 Oktober 2021, instansi yang melaksanakan pemutahiran data mandiri adalah ini ada instansi pusat, melaksanakan pemutahiran data mandiri pada tanggal 12 Juli sampai 11 Oktober. Instansi pusat ini ada 83 instansi, mulai dari nomor 1 Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional sampai 83 Setjen Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Ini melaksanakan pemutahiran data pada tanggal 12 Juli sampai 11 Oktober. Kemudian dilanjutkan masih tanggal 12 Juli sampai 11 Oktober, masih dilanjutkan dengan kantor regional 9. Kantor regional 9 ada 30 instansi. Dari mulai pemerintah Kabupaten Mimika sampai pemerintah Kabupaten Intan Jaya. Jadi ada 30 instansi yang melaksanakan pemutahiran data pada tanggal 12 Juli sampai 11 Oktober. Nanti Bapak Ibu siap perhatikan di sini termasuk wilayah yang mana yang Bapak Ibu tempati. Kemudian masih tanggal 12 Juli sampai 11 Oktober, kantor regional wilayah 14, Kanrek 14.
ada 14 instansi, mulai dari instansi pemerintah Kabupaten Fakfak sampai dengan pemerintah Kabupaten Teluk Bondama, ada 14 instansi. Kemudian saya lanjutkan tentang daftar nama instansi yang lain, yang ada 3 periode di sini yang melaksanakan pemutahiran data pada periode pertama tanggal 12 Juli sampai 11 Agustus, kemudian periode kedua tanggal 12 Agustus sampai 11 September, dan periode ketiga tanggal 12 September sampai tanggal 11 Oktober. Di sini ada Kanrek 4. Nah, yang termasuk Kanrek 4 itu wilayah mana saja? Nah, silakan Bapak Ibu perhatikan. Nah, Kanrek wilayah 4 ini ada 26 instansi, mulai dari nomor 1 itu pemerintah Kabupaten Bone sampai pemerintah Kabupaten Konawe. Jadi Bapak Ibu perhatikan di sini termasuk wilayah mana. Nah, 26 wilayah ini, Kanrek 4 ini melaksanakan pemutahiran data pada periode yang pertama, yaitu tanggal 12 Juli sampai 11 Agustus 2021. Kemudian masih kantor regional 4, ini ada 25 wilayah, mulai dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sampai pemerintah Kabupaten Sigi. Nah, ini melaksanakan pemutahiran data mandiri di periode yang kedua, yaitu tanggal 12 Agustus sampai 11 September 2021. Kemudian masih Kanrek wilayah 4. Ini ada 25 wilayah, mulai dari pemerintah Kota Makassar, pemerintah Kabupaten Bombana, sampai pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Ini melaksanakan pemutahiran data di periode yang ketiga, yaitu pada tanggal 12 September sampai 11 Oktober 2021. Kemudian lanjut kantor regional 8. Yang termasuk kantor regional 8, bisa Bapak Ibu perhatikan di sini ada instansi, ada 16 instansi, pemerintah Kota Tarakan sampai pemerintah Kota Kutai Barat. Nah, ini semua melaksanakan pemutahiran data pada periode yang pertama yang berlangsung pada tanggal 12 Juli sampai dengan 11 Agustus 2021. Kemudian masih kantor regional wilayah 8, ada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah Kota Samarinda, sampai pemerintah Kabupaten Mahakam Hulu. Nah, ini wilayah ini melaksanakan pemutahiran data pada periode yang kedua, yaitu pada tanggal 12 Agustus sampai 11 September 2021. Kemudian masih Kanrek wilayah 8. Ini ada pemerintah Kabupaten Kapuas, pemerintah Kabupaten Berau, sampai pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, wilayah ini melaksanakan pemutahiran data mandiri pada periode yang ketiga, yaitu tanggal 12 September sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021. Nah, itu tadi kantor regional 8, sekarang kantor regional 10. Yang termasuk kantor regional 10 ini ada instansi pemerintah Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem, sampai dengan pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Nah, ini melaksanakan pemutahiran data pada periode yang pertama yang berlangsung tanggal 12 Juli sampai 11 Agustus 2021. Kemudian untuk wilayah selanjutnya, mulai dari pemerintah Kabupaten Tabanan, Kota Denpasar, sampai pemerintah Kabupaten Belu, ini melaksanakan pemutahiran data pada periode yang kedua yang berlangsung pada tanggal 12 Agustus sampai 11 September 2021.
Kemudian pemerintah Kabupaten Bangli, Kabupaten Manggarai Barat, sampai pemerintah Kabupaten Lembata ini melaksanakan pemutaran data pada periode yang ketiga mulai tanggal 12 September sampai 11 Oktober 2021. Sekarang melanjutkan ke kantor regional 11, Kanreg 11. Ini ada 12 wilayah, mulai dari pemerintah, ada instansi, 12 instansi, mulai pemerintah Kabupaten Bone Bolango, pemerintah Kota Gorontalo, sampai pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Nah, ini melaksanakan pemutaran data pada periode yang pertama, itu tanggal 12 Juli sampai 11 Agustus 2021. Kemudian masih instansi pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu sampai pemerintah Provinsi Maluku Utara, ini semua instansi ini melaksanakan pemutaran data pada periode yang kedua, ya mulai berlangsung tanggal 12 Agustus sampai 11 September 2021. Dan instansi pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolang Mongondo Utara, sampai pemerintah Kota Bitung melaksanakan pemutaran data pada periode yang ketiga yang berlangsung tanggal 12 September sampai 11 Oktober 2021. Lanjut ke kantor regional 12. Ini ada beberapa instansi, mulai dari pemerintah Kota Pariaman sampai pemerintah Kota Sawah Lunto. Ini melaksanakan pemutaran data mandiri di periode yang pertama tanggal 12 Juli sampai 11 Agustus 2021. Lanjut ke instansi pemerintah Kota Padang Panjang, Kota Solok, dan seterusnya sampai pemerintah Kabupaten Kampar melaksanakan pemutaran data pada periode yang kedua tanggal 12 Agustus sampai 11 September 2021. Kemudian instansi pemerintah Kota Bukit Tinggi dan seterusnya sampai pemerintah Kota Padang ini melaksanakan pemutaran data di periode yang ketiga tanggal 12 September sampai 11 Oktober 2021. Kemudian ke kantor regional 13. Di sini instansinya ada beberapa, mulai dari pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Aceh Barat, sampai Kabupaten Aceh Utara. Ini melaksanakan pemutaran data di periode yang pertama tanggal 12 Juli sampai 11 Agustus 2021. Dan lanjut ke instansi pemerintah Kota Suku Salam sampai pemerintah Kabupaten Pidijaya. Ini melaksanakan pemutaran data pada periode yang kedua tanggal 12 Agustus sampai 11 September 2021. Masih lanjut instansi pemerintah Kota Sabang sampai pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan pemutaran data di periode yang ketiga tanggal 12 September sampai 11 Oktober 2021. Kemudian saya lanjutkan daftar nama instansi yang hanya 2 periode melaksanakan pemutaran data di 2 periode. Kalau yang tadi ada 3 periode, yang ini hanya 2 periode, mulai tanggal 12 Agustus sampai 11 September dan periode 12 September sampai 11 Oktober 2021. Adapun instansinya adalah sebagai berikut, yaitu mulai dari Kanreg 1. Di sini ada instansi mulai dari pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Banjarnegara, sampai pemerintah Kabupaten Cilacap. Ini melaksanakan pemutaran data pada periode yang kedua yang berlangsung pada tanggal 12 Agustus sampai 11 September 2021. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu termasuk instansi yang mana di sini supaya jangan sampai salah melakukan pemutaran data pada periode yang keberapa. Kemudian masih dilanjut dengan instansi dari pemerintah
Kabupaten Purbalingga, pemerintah Kabupaten Boyolali, sampai pemerintah Kota Semarang. Pelaksanaan pemutahiran data pada periode yang ketiga, tanggal 12 September sampai 11 Oktober 2021. Kemudian kantor regional 2. Kantor regional 2 ini, di sini ada beberapa instansi, mulai dari pemerintah Kabupaten Pamekasan sampai pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur nih berarti. Ini melaksanakan pemutahiran data pada periode yang kedua pada tanggal 12 Agustus sampai 11 September 2021. Kemudian dilanjut masih instansi pemerintah Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Ponorogo dan seterusnya, sampai pemerintah Kabupaten Gresik melaksanakan pemutahiran data pada periode yang ketiga, yaitu pada tanggal 12 September sampai 11 Oktober 2021. Kemudian kita lanjut ke kantor regional 3, Kanreg 3. Di sini ada beberapa instansi, mulai dari pemerintah Kota Bekasi, pemerintah Provinsi Banten, sampai pemerintah Kabupaten Cirebon. Nah, ini melaksanakan pemutahiran data pada periode yang kedua, tanggal 12 Agustus sampai 11 September 2021. Kemudian masih Kanreg 3, ada instansi pemerintah Kabupaten Garut, Kabupaten Bekasi, sampai pemerintah Kabupaten Kuningan. Nah, ini melaksanakan pemutahiran data di periode yang ketiga, yaitu pada tanggal 12 September sampai 11 Oktober 2021. Nah, lanjut ke kantor regional 5. Ini ada instansi dari pemerintah Kota Metro, pemerintah Kabupaten Lampung Barat, dan seterusnya, sampai pemerintah Kota Bandar Lampung melaksanakan pemutahiran data periode yang kedua, tanggal 12 Agustus sampai 11 September 2021. Dilanjutkan dengan instansi dari pemerintah Kota Singkawang, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, sampai pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, ini melaksanakan pemutahiran data di periode yang ketiga, tanggal 12 September sampai 11 Oktober 2021. Dan kantor regional 6, ini ada instansi pemerintah Kota Medan, pemerintah Kota Pematang Siantar, dan seterusnya. Pemerintah Kabupaten Labuan Batu. Nah, ini melaksanakan pemutahiran data pada periode yang kedua, tanggal 19 Agustus sampai 11 September 2021. Sedangkan untuk instansi pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Palawas, dan seterusnya ini, sampai pemerintah Kabupaten Karo melaksanakan pemutahiran data pada periode yang ketiga, tanggal 12 September sampai 11 Oktober 2021. Nah, untuk kantor regional 7, Kanreg 7, ini ada instansi pemerintah Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Bangka Tengah, dan seterusnya, sampai pemerintah Kabupaten Sarolangun. Ini melaksanakan pemutahiran data di periode yang kedua, tanggal 12 Agustus sampai 11 September 2021. Sementara itu, untuk instansi pemerintah Kota Palembang, pemerintah Kabupaten Kerinci, Muara Enim, dan seterusnya, ini sampai pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, ini melaksanakan pemutahiran data di periode yang ketiga, tanggal 12 September sampai 11 Oktober 2021. Demikian tadi Bapak Ibu, penjadwalan pemutahiran data mandiri melalui aplikasi SAPK-PKN. Nah, silakan Bapak Ibu cermati agar nanti pada saat melakukan pemutahiran data mandiri, Bapak Ibu tidak salah tanggal ya. Artinya melakukan pemutahiran pada jadwal yang sudah ditetapkan oleh PKN. Nah, apabila Bapak Ibu membutuhkan dokumen berkas ini, nanti Bapak Ibu bisa lihat di link yang saya bagikan di deskripsi video ini. Baik Bapak Ibu, hanya itu yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.